27 tahun. 27 tahun telah berlalu semenjak kala itu. Tak pernah aku berhenti satu hari pun melupakan peristiwa memilukan saat itu. Tak pernah. Tak akan pernah aku terhenti untuk menyuarakan suara yang belum tersampaikan oleh para korban pada masa itu. Tenggelam, ditelan oleh massa. Satu-satunya keluarga yang aku miliki dienggut oleh mereka. Anakku berjuang menyuarakan kita, menyuarakan negeri yang busuk ini. Kalian renggut nyawa anakku hanya karena kami Cina. Begitu. Dan kalian pikir aku akan bisa melupakan peristiwa itu? Tidak. Sampai akhir hidupku pun tidak akan ada satupun niatan untuk melupakan waktu-waktu itu. Mei 1998. Saya adalah satu di antara ribuan mahasiswa kala itu. Mei 1998. Saya adalah mahasiswa dari suku minoritas berjuang untuk negeri di depan gedung DPR, menahan lapar berhari-hari demi menyembuhkan negeri yang sakit ini. Mei 1998. Saya mahasiswa bermata sipit melawan terik matahari, korupsi, kolusi, dan tirani. Mei 1998. Saya dan rekan-rekan seperjuangan saya yang masih saya ingat jelas wajahnya, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan mahasiswa-mahasiswi yang lain siap untuk mati demi satu kata pasti: reformasi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kami atas nama rakyat Indonesia dengan ini menuntut: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, ciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya dengan itu kami akan mundur. Bayangkan saja, kami sudah mundur sesuai perjanjian, tapi mereka, aparat-aparat bajingan itu, mulai menembak teman-teman saya. Ceder, ceder, ceder. Sebagian ditembak dan sebagian lagi hilang, diculik entah kemana. Saya berlari-larian menyelamatkan diri saya. Saya tega tinggalkan teman-teman saya di atas tanah bergeletakan. Tubuh mereka bersimbah darah. Sedangkan saya bisa kabur menyelamatkan diri saya. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Saya bersusah payah untuk kembali hidup dengan mengorbankan teman-teman saya. Ironis bukan? Tapi untungnya saya masih bisa kembali hidup dengan selamat. Ibu, saya takut sekali.
mati, Ibu. Ini semua salah saya. Maafkan saya, Ibu. Harusnya saya saja yang mati. Saya pulang, tapi dengan rasa penyesalan. Saya hidup, tapi saya dihantui oleh mayat teman-teman saya yang terbayang di atas kepala saya saat itu. Rasa sesal tidak mau meninggalkan saya berhari-hari. Memang, mungkin saya ini sudah gila. Memang harusnya saya ini mati saja. Nak, ayo makan dulu. Kamu belum makan dari kemarin, sayang. Diam. Ibu itu gak paham apa yang saya rasakan. Sayang, sudah ya. Ibu tahu kamu menyesal karena meninggalkan teman-teman kamu. Tapi itu bukan salah kamu. Ibu tahu betul itu bukan salah kamu. Anakku, kamu hanya ingin hidup. Makanya kamu lari. Ibu senang sekali kau masih hidup sampai sekarang. Terima kasih sudah hidup. Sudah, jangan nangis. Ibu itu baik sekali. Saya ditenangkan olehnya. Saat itu, seakan-akan dunia ini berhenti menyalahkan saya. Iya, saya masih punya ibu saya. Saya sayang sekali dengan ibu saya. Tapi hampir seluruh wilayah Jakarta hari ini dilanda aksi penjarahan disertai pembakaran kendaraan dan pusat-pusat pertokoan. Di wilayah Jakarta Pusat misalnya, massa melempar dan membakar sejumlah gedung di sekitar Tahanan. siapa itu, Ibu? Ibu itu kayaknya mereka, Bu. Bukain pintunya. Saya dengar mereka cuma mengincar Cina. Sembunyi, Bu. Saya takut sekali, Ibu. Sembunyi, cepetan, mari, Bu. Cepetan. Ibu sembunyi, Bu. Lari, cepetan, Ibu. Takut sekali. Ibu, cepetan, Ibu. Lari, Ibu, lari. Saya takut sekali, Bu. Pergi, jangan dekat-dekat saya. Lepaskan saya. Pergi, jangan sentuh ibu saya. Jangan sentuh ibu saya. Lari, Ibu, lari. Saya janji akan kembali kepada Ibu. Lepaskan saya, jangan sentuh saya. Kenapa? Kenapa harus kamu? Bilang sama saya. Jawab saya. Kenapa harus kamu? Kami salah apa sama kalian? Salah apa kami? Saya dilecehkan. Saya diperkosa. Ibu saya ini menjijikkan. Setelah memakan saya, mereka membunuh saya, menikam, dan memukul saya habis-habisan. Mengenaskan sekali, bukan? Namun saya bersyukur.
Saya sangat bersyukur ibu saya kabur pada waktu itu. Maaf, ibu. Sekarang kalian sudah tahu cerita mengenaskan kami. Anakku mati dalam ketidakadilan. Tapi aku tidak akan diam. Kami tidak akan lupa. Kami akan tetap berjuang menyuarakan keadilan. Akan tetap kami tagih hutang negara ini sampai mati.